Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih terus bisa melaksanakan kewajiban kita yakni dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas melanjut dari yang kemarin mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, hadis terkait macam-macam ukhuwah dan hikmahnya. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang ayatnya, hukum tajwidnya, dan artinya per kata. Next, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, jadi kita kemarin sudah membahas tentang ayat ini mengenai hukum bacaan tajwidnya. Ya, nah, ini ada guna, ada alif lam syamsiah, ya, ada ikhfa dan lain sebagainya. Dan sungguhnya kita sudah mengartikan juga artinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan. Isi kandungan yang pertama yakni orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman. Ya, ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ya, jadi kita dengan sesama kita, umat muslim, itu adalah saudara seiman, saudara sekeyakinan. Nah, itu loh. Ya. Yang kedua, ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikan. Ini, ya. Jadi, kita ketika melihat saudara kita, ya, mukmin lain sedang bertikai, nah, tindakan kita yang perlu kita ambil yakni kita harus mendamaikan mereka, kita harus menengahi mereka. Jangan kita condong kepada saudara mukmin yang satu. Nah, kalau kita condong ke mukmin yang satu, maka kita nanti malah ikut-ikutan ribut, bukan malah menengahi. Itu, ya. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai orang banyak. Selanjutnya yang keempat, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan kedua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini. Makanya
penting bagi kita memiliki sifat ukhuwah, ya, sifat persaudaraan. Karena sikap persaudaraan ini membendung kita supaya kita itu tidak bertikai, tidak berpecah belah antara kita dengan saudara kita. Selanjutnya hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Ini ada dari Nu'man, ya, Ani Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza shattaka minhu ud'un lahu sairul jasadi bisyahari wal khumma, ya, rawahu Muslim, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Ini. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man itu menjelaskan kalau kita itu satu tubuh dengan saudara kita yang lain, ya. Seperti hanya kita sakit gigi, cuma giginya yang sakit, ya, bagian gigi, tapi kepala juga ikut sakit, badan ikut sakit. Nah, apa-apa jadi malas. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memiliki sifat ukhuwah, persaudaraan, maka kita harus menjaga tubuh kita menjaga saudara kita, teman kita, gitu. Bukan malah menyakitinya. Ya. Selanjutnya, pengertian dari persaudaraan. Persaudaraan, ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, ya, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah. Jadi Islam mengajarkan kita bahwa nih, kita itu dengan mukmin yang satu dan mukmin yang lain itu adalah bersaudara, ya, bersaudara, saudara seiman. Nah, itu bukan, kita jangan mengartikan saudara kita hanya saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, dan lain sebagainya, ya, yang termasuk saudara. Bukan cuma itu saudara kita, ada juga saudara, ya, yang tidak dari keluarga, yakni saudara seiman, setauhid, ya, seakidah. Ini. Dan saudara sesama manusia. Nah, karena kita itu manusia, mereka juga manusia, maka kita itu saling bersaudara. Kita itu satu jenis dengan mereka. Mereka terbuat dari tanah, kita juga terbuat dari tanah. Mereka makan yang berasal dari tanah, kita juga makan yang berasal dari tanah. Itu. Yang kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Ini, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu mempersatukan, ya, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan suku-suku lain itu juga dipersaudarakan. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tinggal kita menjalani apa yang sudah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya macam-macam persaudaraan. Ini macam-macamnya. Yang pertama, ya, seperti yang tadi, ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan yang dibangun dengan persamaan agama.
kita seiman dengan orang itu, maka itu adalah saudara kita, saudara seiman, seakidah. Gitu. Yang kedua, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama manusia dalam suatu bangsa. Ini kita sama-sama tinggal di negara Indonesia. Kita dengan warga negara Indonesia yang lain itu adalah saudara. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan saudara kita? Ya kita bantu, kita baik dengannya. Nah, ketika mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Ketika kita butuh bantuan, kita minta tolong. Nah, seperti halnya kemerdekaan Indonesia yang dicapai atas dasar ukhuwah watoniyah. Ya, salah satunya adalah ukhuwah watoniyah. Karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya umat muslim. Ada juga yang non-muslim ini. Jadi persaudaraan sesama manusia dalam suatu bangsa. Ya, dulu pejuang bersatu, ya kan, memiliki persaudaraan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itu yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita itu. Dan yang terakhir, ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia tanpa memandang asal negara maupun perbedaan agama. Ini, ya. Jadi semua itu kita itu saudara. Ya. Dia orang, kita juga orang. Dia terbuat dari tanah, kita juga terbuat dari tanah. Mereka makan yang berasal dari tanah, kita juga makan yang berasal dari tanah. Nah, kita itu sama dengan orang lain. Entah itu yang berasal dari negara lain maupun berbeda dengan agama kita, berbeda keyakinan kita. Itu sama semuanya. Nah, itu ya. Jadi macam-macamnya ada 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Nah, lanjutnya manfaat atau hikmah ukhuwah. Ya. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Ingat, ketika kita memiliki sifat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, ya, itu memiliki sifat menumbuhkan saling menghargai. Kenapa? Karena kita beranggapan bahwa mereka itu adalah saudara kita. Maka yang kalau kita itu mau mencelakakan atau mau berbuat jahat kepada mereka, kita akan nggak jadi, dia adalah saudara kita. Justru kita menghargainya. Ketika ada perbedaan pendapat, kita hargai pendapatnya. Dia saudara kita. Nah, itu. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling membantu. Ya, seperti tadi pas waktu kita menceritakan bahwa dulu Indonesia itu mengusir penjajah, ya, atas dasar ini ukhuwah. Karena umat muslim dan umat non-muslim itu bergabung menjadi satu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati, ya. Kita pada yang lebih tua kita hormati, yang tua kepada yang lebih muda itu menghargai. Menumbuhkan saling sifat yang baik antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, terciptanya persatuan dan kesatuan. Ini. Jadi bisa menjadi satu karena terbentuk dari satu tubuh. Dan yang terakhir itu melahirkan rasa kekeluargaan. Nah, ya mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.